Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ibadillah Nurdin Fauzan, pembawa acara diskusi kita pada hari ini. Beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video diduga pelanggaran oleh Oknum Polantas. Dalam video tersebut terlihat Oknum Polantas tidak jadi menilang kepada seorang pengendara dikarenakan terlihat ada kamera dinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Saya nggak melanggar loh Pak, saya ngeliat itu belum ada garis yang segitiga itu. Di sini kata jelas Pak, Bapak yang mengendarai. Ini Pak, saya ada CCTV sini. Apa? Saya ngeliat di sini ada. Iya, begini Pak. Iya. Saya lebih ininya lagi kan gitu. Iya, Pak. betul. Mau kemana memangnya? Saya mau pulang Pak, habis antar istri sama anak saya tuh. Ya udah jalan. Iya. Ya Pak, makasih. Untuk membahas topik mengenai diduga pelanggaran tersebut, saya sudah terhubung dengan narasumber-narasumber hebat saya melalui video conference. Di antaranya ada Mbak Dinda. Halo, Dinda. Halo, Ibad, terdengar suara saya? Ya, Halo. sudah terdengar dengan jelas. Sehat ya, Dinda ya? Oke. Iya, Ibad, sehat. Ya. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan juga ada Kang Jajang. Halo, Jajang. Halo, Bad. Ya, sehat ya, Kang Jajang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Megi. Halo, Megi. Halo, Ibad. Iya, sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan terakhir ada Mbak Elza Nur Aziza. Halo, Elza. Iya, halo Ibad. Iya, Suaranya sehat ya, ada? lancar. Iya, iya. ada suaranya. Iya, sehat alhamdulillah. Ya, itu dia narasumber-narasumber yang akan membahas topik ini bersama kita hari ini. Saya ingin ke Dinda dulu. Dinda, bagaimana tanggapan Anda melihat fenomena video diduga pelanggaran Polantas ini? Video ini kemudian viral dan menjadi konsumsi publik. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya pribadi gitu ya, kalau di Polantasnya sendiri cukup melihat dari video tersebut, sebenarnya apa yang ini hal yang bisa untuk ditilang gitu, karena memang si pengendara ini melanggar. Namun dari segi pengendara pun sebenarnya saya sih mewajarkan jika video tersebut dipublikasikan ke ruang publiknya. Jadi sebenarnya viral itu mungkin kebetulan aja gitu, tapi mungkin ya si pengendara ini bukan untuk sengaja diviralkan gitu. Itu sih, Mbak. Jadi saya sih bukan sepakat, maksudnya menggapapakan hal tersebut. Gitu. Pada intinya Anda mengatakan bahwa video tersebut sudah sepatutnya diviralkan karena memang itu menjadi menjadi pelajaran mungkin untuk netizen. Ya, menarik untuk kita gali lebih lanjut. Sebelum itu saya ingin ke Elza dulu. Halo Elza. Ya, bagaimana Anda menanggapi tentang kasus ini? Ya, sebenarnya kan video tersebut itu viralnya, maksudnya diunggah ke akun media sosial itu udah lama ya, di September 2020. Namun baru viral di Februari 2021 gitu. Nah, dari pihak oknum polisi sendiri ini saya juga menyayangkan gitu ya, karena tidak adanya ketegasan, padahal dia mempunyai kewenangan gitu untuk menindak pelanggaran tersebut. Nah, namun jika ditinjau gitu dari pihak pengendaranya sendiri, karena
dalamnya kita berbagai pesan yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa jadi nantinya terjadi kesalahpahaman. Begitu Ibad. Ya, bisa jadi terjadi kesalahpahaman ya jika video tersebut menjadi viral seperti itu ya, poin yang saya dapat dari pernyataan Elza. Ya, saya ingin ke Kang Jajang. Jajang, tadi Elza mengatakan bahwa video tersebut bisa menjadi kesalahpahaman, dan yang menarik bahwa tadi ia mengatakan bahwa video tersebut diunggah pada September tahun lalu, tahun 2020, namun baru viral belakangan ini di Februari 2021. Bagaimana menurut Anda, Jajang? Halo, Bad. Suaranya jelas nggak, Bad? Ya, jelas. Ya, kalau menurut saya, kalau soal videonya tahun 2020 tapi baru viral sekarang, gitu. Itu kan ada istilah ya, jejak digital itu lebih parah gitu. Jadi, emang benar yang dikatakan Elza gitu, orang-orang bisa berpikir berbeda-beda gitu ya pikirannya gitu soal video tersebut gitu. Tapi menurut saya ya hal itu ya itu menjadi suatu suatu semacam, kalau viral sama nggak viral itu yaitu kayak bonus gitu, bonus ya kita nggak tahu video itu bakaran viral kapan gitu kalau menurut saya. Terus ya teguran aja gitu institusi Polri gitu kan, kita yang menyorotnya ini lebih ke Polri ya, apa sih viral gitu ya, biar pembelajaran juga buat institusi polisi di Indonesia gitu buat kedepannya gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Bad. Ya, Anda mengatakan bahwa video ini bisa menjadi pembelajaran kalangan pertama. Ke Megi, bagaimana Anda melihatnya, Megi? Oke. Kedengaran, Bad? Ya, terdengar. Karena terdapat suatu institusi gitu, sehingga secara tidak langsung bisa menggiring opini publik seolah-olah, kalau dalam tanda kutip ya, seolah-olah polisi tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu. Padahal kan itu hanya perbuatan salah satu oknum Polantas saja gitu, tidak semua anggota polisi seperti itu. Begitu, Bad. Ya, Anda mengatakan bahwa ini bisa menjadi istilahnya menjadi kesalahpahaman gitu ya di publik karena adanya video tersebut. Menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Saya ingin ke Elza lagi. Saya melihat bahwa video ini ditujukan agar institusi Polri itu sendiri ya, dalam khususnya pada kasus ini bisa lebih mawas diri gitu, bisa lebih bisa lebih berimprovisasi lah dalam menjalankan tugasnya gitu. Namun saya juga melihat bahwa ini sepertinya celah untuk masyarakat melaporkan hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kalau video tersebut mungkin tidak benar untuk diviralkan, bagaimana menurut Anda masyarakat seyogianya jika ingin melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi di lapangan? Bagaimana menurut Anda, Elza? Ya, baik Ibad, saya rasa gitu ya, jikalau memang niatnya ini untuk melaporkan gitu ya, kan di sini masyarakat juga sebagai pengawas gitu ya dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri gitu, salah satunya para penegak hukum ini, kepolisian gitu. Nah, menurut saya jikalau memang gitu di lapangan ini terdapat beberapa anggota polisi gitu yang dalam menjalankan tugasnya tidak semestinya gitu kan, ya menurut saya dilaporkan saja gitu kepada polsek setempat gitu. Toh ini juga menyangkut apa ya, istilahnya tuh marwah kepolisian gitu. Menurut saya pasti ini akan ditindak dengan cepat dan tegas gitu. Karena jikalau ini dikatakan sebagai celah gitu untuk melaporkan atau
mengabarkan kepada publik bahwa ada salah satu anggota kepolisian yang kerjanya tidak benar gitu. Menurut saya ini salah gitu caranya gitu. Janganlah membawa ranah yang sifatnya bukan untuk konsumsi publik dipublikasikan gitu. Lebih baik dibawa sesuai ranah yang sudah ada gitu, sesuai jalur hukum lah gitu, Bad. Begitu mungkin, Bad. Iya, menarik untuk melihat ke pernyataan Anda bahwa ya masyarakat tinggal melaporkan gitu ya. Namun yang kita sama-sama tahu di lapangan kadang tidak itu gitu. Terus diduga pelecehan seksual yang terjadi di Jalan Pertamina di dekat kampus kita. Kemudian ketika korbannya mencoba melaporkan ke polsek terdekat, ternyata ditolak dengan alasan kurangnya bukti dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa alasan di balik kepolisian menolak tersebut. Bagaimana Anda melihatnya bahwa kita ingin melaporkan pun sulit, namun video tersebut juga tidak dibenarkan untuk dipublikasikan seperti itu. Bagaimana menurut Anda, Elza? Ya, menurut saya ya masalah untuk dalam penanganan dari mengasi gitu ya bagaimana. Namun sesuai karena kita ya kabut gitu. Apa ya kalau misalkan memang nantinya video ini tidak diproses dengan cepat, ini juga menjadi evaluasi tersendiri gitu bagi pihak kepolisian. Nah, itu kan dari kasus yang Ibad bilang tadi gitu kan. Nah, itu kan ada di beberapa polsek saja pengenangannya itu lambat gitu. Terlebih ini kan di dalam video tersebut tuh ada salah satu anggota dia gitu, institusi Polri sendiri gitu. Jadi saya yakin bahwa penanganannya mungkin akan lebih cepat gitu karena kan ini juga untuk menyangkut marwah kepolisian juga gitu di situ. Kalau saya sih tetap memilih secara aja gitu. Begitu, Ibad. Ya, Elza masih bersikukuh lah istilahnya dengan pendapatnya bahwa video ini sudah tidak sepatutnya untuk diviralkan, namun jika ada masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran di lapangan, seharusnya langsung kepada kepolisian lah istilahnya gitu ya. Bagaimana Dinda melihat ini gitu, bahwa video ini tidak seharusnya diviralkan, namun alih-alih diviralkan harusnya masyarakat mengambil langkah untuk melaporkan. Bagaimana Anda melihatnya, Dinda? Iya, jadi sebelumnya kalau saya melihat dari perspektif pengendara ya, ini itu bukan bentuk pengendara melapor si institusi yang terkait, tapi lebih kepada nunjukin nih saya gagal ditilang kayak gitu, nggak jadi ditilang dengan bukti yang sebenarnya tuh pengendara ini salah. Nah, terus poin selanjutnya adalah dashcam dari mobil itu kan punya milik pribadi, yang berarti sebenarnya tuh niat pengendara ini bukan untuk merekam si polis tersebut, sebenarnya enggak gitu, untuk keperluan pribadi gitu. Nah, jadi apa ya, video dashcam itu bentuknya sebenarnya milik pribadi dan memang diunggah sama si pengendara ini niatnya sebenarnya bukan ini saya sih melihatnya kayak ini saya gagal ditilang dengan sebenarnya itu salah saya gitu. Pantas aja yang nggak berani, cukup berani untuk nilang dia kayak gitu. Karena kalau melihat dari postingan si pengendara tersebut juga nggak ada bentuk kalimat yang menunjukkan nih si Polantas tuh nggak benar. Nggak ada kalimat yang menunjukkan kalau si Polantas ini dia ngasih tahu kalau Polantas ini salah, tapi lebih kepada dia ngasih tahu ke publik kalau dia tuh gagal ditilang padahal dia salah. Kayak gitu sih, Bat. Terus juga di 4 jam saya sepakat
banget sama Jajang karena kita udah sama-sama nggak bisa mendinai lah, menolak jejak digital itu sendiri gitu. Apa yang udah dipublikasikan di ruang publik pastinya akan dibahas lagi, diungkit lagi, diviralkan kembali ketika ada kasus-kasus serupa gitu nantinya. Jadi saya sepakat sama Jajang sebenarnya. Segitu. Ya, belakangan yang kita tahu ya, banyak video-video yang viral, banyak video-video yang jadi sorotan, itu tulisan UU ITE. Bagaimana Anda menanggapi video tersebut yang mungkin berpotensi untuk dijerat dengan UU ITE? Bagaimana, Dinda? Kalau saya dari UU ITE ini sendiri ya, banyak banget berita yang memang sebenarnya isi dari UU ITE itu sendiri multitafsir, pasal karet juga. Jadi memang untuk kasus ini pun menurut saya belum bisa dibilang bisa kena kasus pidana dari UU ITE ini sendiri gitu. Karena benar-benar dari isi video itu tidak bermaksud untuk menjelekkan salah satu institusi meskipun memang sanksi sosial salah satu dampak yang didapat oleh si Polantas tersebut gitu. Dan jadi karena UU ITE ini sendiri masih banyak pro kontranya, saya belum bisa sepakat kalau kasus Polantas ini tuh disangkut pautkan oleh itu undang-undang itu sendiri sih, Bat. Ya, yang jelas kasus ini menjadi sorotan publik, bahkan sampai ditanggapi oleh Arsul Sani yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Dalam cuitannya, ia mengatakan, ini saya bacakan tweetnya ya, "Selamat pagi Pak Kakor Lantas NTMC Lantas Polri. Video viral ini tunjukkan Polantas kita masih jauh dari presisi, seperti janji Pak Kapolri di Komisi 3 DPR RI. Ayo Pak Kakor Lantas agar dibenahi supaya tidak jadi bahan gunjingan netizen. Selamat bekerja. @divisi Humas Polri @TMC Polda Metro." Sebesar itukah kasus ini, Megi? Ya, Ibad, karena itu tadi karena video ini udah diposting, kemudian dalam video tersebut terdapat suatu institusi yang emang sangat penting di suatu negara gitu ya, yaitu Polri. Mau nggak mau setelah video itu diposting pasti banyak respon atau tanggapan dari masyarakat sendiri. Nah, video ini bisa menimbulkan beberapa dampak gitu. Bisa saja menggiring opini publik bahwa yang menilai gitu polisi ini tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu, Pak. Ya, menarik tadi Anda katakan video ini bisa saja menggiring opini publik gitu ya, untuk menghasilkan sentimen-sentimen, mungkin sentimen negatif terhadap institusi bersangkutan. Bagaimana Anda melihatnya, Jajang? Video ini bisa menggiring opini publik. Kalau menurut saya tadi setuju sama Dinda gitu kan. Ya saya ngelihat dari video yang viral itu, si pengendara itu kayak emang naruh kamera itu tuh bukan sengaja untuk ya menjebak lah, contohnya ya menjebak si Polantas itu gitu. Kalau saya yang lihatnya gitu, tapi emang itu tuh ya udah dari ya zaman sekarang kan udah ada istilah citizen jurnalis, ya jurnalis warga lah contohnya kayak gitu. Ya dengan itu pun gitu, dengan dengan dia naruh kamera itu tuh bukan buat dia ngejebak si Polantas itu gitu, bukan ke arah situ dulu gitu maksudnya sebelumnya gitu. Tapi kan dari situ juga gitu, dari ketidaksengajaan si itu juga maksud dia tuh cuman ngasih informasi gitu ya, istilahnya menurut saya menjelaskan bahwa pemviralan video tersebut gitu bermaksud untuk menyampaikan informasi aja gitu yang dia terima dari video itu. Kalau menurut saya begitu, Bat. Ya, video ini bisa menjadi citizen journalism. Apakah Anda setuju, Elza? Ya, baik Ibad. Menarik gitu ya jika kita hari ini membicarakan tentang citizen journalism gitu.
bahwa siapa saja di wartawan tangan gitu. Nah, namun yang perlu digarisbawahi gitu, tidak semua hal gitu dapat kita publikasikan secara luas gitu. Kita harus analisis dulu gitu pesan yang terkandung dalam konten tersebut gitu. Apakah gitu nantinya akan memberikan suatu dampak yang negatif atau positif gitu ketika kita menyebarluaskannya gitu. Nah, berbicara tentang UU ITE itu sendiri gitu yang tadi sempat disinggung gitu. Terlepas itu dari pasal karet atau tidak gitu kan, itu kan sudah diresmikan gitu ya, sudah disahkan gitu. Atau undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini kan juga apa ya, diatur untuk membuat kita tuh tertib gitu, taat gitu. Jadi tidak bisa sembarangan orang gitu melakukan apa yang dia mau gitu. Nah, termasuk dengan kasus satu ini gitu. Ketika dia hendak mengunggah suatu video gitu, walaupun itu ya di media sosial dia pribadi gitu, karena walaupun itu sifatnya pribadi gitu kan, tapi ketika dia sudah mengunggahnya gitu, video tersebut ya tidak akan menjadi konsumsi pribadinya lagi gitu, tapi akan dikonsumsi oleh semuanya, semua orang bisa menyimak dan bisa menimbulkan persepsi dan pesan yang berbeda-beda gitu. Terlebih yang saya lihat gitu ya, isi dari video tersebut itu sangat bias gitu. Jadi di sini tuh banyak gitu, banyak terjadi kesalahpahaman sebenarnya gitu kan. Di sini si pengendara itu memang salah gitu, si pengendara itu memang salah, cuman karena pesannya bias gitu ya, dan tidak tahu gitu, masyarakat awam juga tidak tahu gitu letak kesalahannya ini di mana gitu. Jadi di sini yang disalahkan, yang diserang ya pihak kepolisian itu sendiri gitu. Terlepas dari memang dia salah gitu. Namun pesan tersebut pun karena sangat bias itu tadi, jadi menggiring opini publik gitu. Begitu sih. Ya, pertanyaan yang sama saya lontarkan juga ke Maggie. Ini video bisa menjadi citizen journalism. Apakah Anda setuju, Maggie? Iya, karena sekarang perkembangan digital semakin maju, semakin baik gitu. Alangkah baiknya kita sebagai juga harus baik untuk disebarluaskan kepada halayak dan mana video yang kurang baik untuk di-share gitu. Jadi sebaiknya sebelum kita memposting sesuatu, apalagi di dalam video tersebut terdapat nama baik suatu institusi gitu, alangkah baiknya kita berpikir dulu sebelum melakukan posting video. Ya, sepertinya karena kita sudah mulai hampir kehabisan waktu, saya ingin mendengar sedikit saja penutup dari masing-masing narasumber saya. Dari Dinda. Ya, paling dari saya, pertama, karena nggak cukup berani untuk menilang si pengendara tersebut, karena sebenarnya dari dashcam tersebut juga dibuktikan kalau si pengendara ini yang salah. Tapi lagi-lagi saya masih sepakat jika video itu masih jadi dipublikasikan gitu, karena memang lagi-lagi yaitu video milik pribadi dan memang video itu tidak menyinggung kata-kata yang bisa merusak image dari Ya, ya, kata penutup juga dari Jajang. Halo, apakah masih mendengar? Jang masih di mute, maaf. Halo, Bat. Oh iya, silakan Jajang, kata penutup Anda. Terakhir dari saya gitu, ya saya masih setuju gitu kalau video itu viral gitu, buat pelajaran lah gitu, kan emang ya supaya kedepannya gitu biar sama-sama enak gitu, kejadian itu nggak
ya nggak bakal terulangi lagi lah, gitu. Ya, silakan Elza, closing statement Anda sedikit saja. Ya, kejadian tersebut merupakan salah satu evaluasi lah gitu bagi institusi Polri sendiri, bagaimana kedepannya harus lebih baik lagi gitu. Dan juga untuk kita gitu ya sebagai pengguna media sosial hendaknya bijak lagi gitu dalam menggunakan media sosial, karena kita tidak tahu gitu ya dampak kedepannya dari video yang kita sebarkan itu akan berdampak seperti apa. Itu saja mungkin. Ya, terakhir Megi, silakan closing statement Anda. Iya, kita sebagai warga, termasuk juga tadi kan disinggung juga sebagai citizen journalism gitu, harus bisa memilah dan memilih berita agar postingan atau video yang kita sebarkan juga bermanfaat gitu untuk masyarakat, sehingga tidak menggiring opini publik yang belum tentu kebenarannya. Memilih dan baik share. Dapat. Ya, yang jelas ini menjadi pelajaran untuk kita semua, baik dari segi masyarakat agar lebih berhati-hati, agar lebih menaati peraturan, dan juga bagi institusi dalam diskusi kita kali ini, yaitu institusi Polri, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi otokritik juga untuk Polri, untuk melihat bahwa di lapangan ini ada pelanggaran, sehingga mereka, institusi Polri itu sendiri bisa berbenah agar kedepannya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali. Terima kasih untuk narasumber-narasumber saya yang hari ini telah bergabung dengan diskusi kita hari ini. Terima kasih, semoga Anda semua sehat selalu. Semoga kita cepat dipertemukan kembali, tatap muka seperti biasa, bertemu kembali di kampus seperti sebelumnya gitu ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Ibadil Harodin Fauzan dan narasumber pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.